Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sulfiani Fatur Rohmah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam BKI 5B. Pada video ini aku akan membahas sedikit mengenai budaya dan gender. Apakah mereka berkaitan satu sama lain, terus bagaimana budaya itu mempengaruhi gender tersebut. Kita akan bahas di sini pada video ini. Cek. Bicara mengenai budaya dan gender di Indonesia itu sendiri sudah sangat dominan terhadap mengkotak-kotakkan antara pria dan wanita, yang mana dengan sifat pria itu lebih dominan kepada kuat dan berjiwa yang berani, mandiri, sedangkan wanita itu bersifat lemah lembut, penurut, dan mempunyai jiwa kasih sayang. Kita mulai yang paling dasar dulu, yaitu identitas gender. Apa sih identitas gender itu? Identitas gender adalah identifikasi pribadi seorang sebagai pria, wanita, atau jenis kelamin di luar norma kemasyarakatan. Jika kamu sudah mengetahui identitas gender kamu sebagai seorang perempuan, kamu harus menunjukkan sifat keperempuanan kamu itu sendiri dengan feminitas yang disebut dengan ekspresi gender. Apakah itu ekspresi gender? Ekspresi gender itu adalah karakteristik atau perilaku yang dilihat sebagai maskulinitas, feminitas, campuran keduanya atau tidak keduanya. Oke, lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai seks dan gender. Terkadang seorang mengartikan seks dan gender itu adalah salah satu istilah yang sama. Jika dilihat dari pengertian bahasa Indonesia, itu artinya jenis kelamin. Ternyata itu tidak sama. Seks itu adalah jenis kelamin bawaan seorang dari lahir. Misal pria itu mempunyai penis, sedangkan perempuan itu mempunyai vagina. Gender itu sendiri adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh pria atau wanita. Ini dibentuk oleh lingkungan yang didasarkan pada norma agama, budaya, masyarakat seperti itu, dan mempengaruhi individu untuk berpikir, bertindak, berinteraksi, bahkan berpikir tentang dirinya sendiri. Karena gender itu terbentuk dari masyarakat, sehingga sebagaimana kamu berperilaku sesuai dengan seks kamu itu ditentukan oleh masyarakat. Sehingga kita banyak menjumpai bahwa identitas seks orang perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Misalnya kayak psikologi seorang perempuan itu digambarkan dengan lemah lembut, penyayang, sopan dan santun, terus kasih sayang seperti itu. Mungkin secara fisik mereka harus dituntut dengan mempunyai badan yang semampai, berambut panjang, dan mempunyai buah dada. Hal inilah yang menimbulkan gender stereotype pada lingkungan masyarakat. Kemungkinan juga, some people just don't think term female or male fits for them. Karena apa? Masyarakat terlalu mengkotak-kotakkan atau terlalu mengeneralisasikan pria dan wanita. Misalnya seperti ada perempuan yang emang dia suka berpenampilan seperti laki-laki atau biasa yang disebut dengan tomboy. Sekelompok orang itu pasti ada yang memiliki stereotip gender negatif. Mereka berpikiran yang negatif kepada orang yang memakai pakaian tersebut, karena tidak selayaknya seorang perempuan memakai pakaian laki-laki. Sebagian orang mungkin juga tidak bisa terbebas untuk mengeksplor dirinya ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, karena stereotip masyarakat yang terlalu berpikiran negatif itu menimbulkan persepsi yang buruk akan orang tersebut karena mereka beda dengan yang lain. Tuh. Kultur dan stereotip gender ini juga telah diteliti oleh William dan Bess pada tahun 1987. Ia mengambil sampel dari 30 negara dan menghadirkan 3.000 partisipan yang menggunakan kuesioner ACL atau Adjective Checklist.
Dalam kuesioner ACL itu terdiri dari 300 kata sifat laki-laki dan perempuan. William dan Bess ini menggunakan kuesioner ACL yang dikaitkan dengan Five Factor Model of Personality. Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan gender stereotip yang cenderung lebih tinggi di negara-negara konservatif dan hierarkis dengan tingkat perkembangan ekonomi sosionya yang rendah, sedangkan di negara-negara yang harmonis dan egaliter tidak terlalu memikirkan mengenai sex roles atau tidak terlalu mempermasalahkan akan hal tersebut. Dan perbedaan gender stereotip ini dikaitkan dengan five factor models, yang dimana laki-laki itu secara umum memiliki karakteristik psikologis yang aktif, kuat, dewasa, dengan kebutuhan psikologisnya yang dominan, agresif, mandiri, serta mempunyai tubuh yang kuat. Sedangkan perempuan umumnya mempunyai karakteristik psikologis yang lemah lembut, terus kasih sayang, yang pasif, adaptif, dengan kebutuhan psikologis yang rendah diri, penurut, penyayang, seperti itu. Perbedaan psikologis gender lintas budaya ini tidak hanya produk biologi dan budayanya saja, tetapi itu merupakan hal yang terpenting sebagai penguat budaya itu sendiri. Diferensiasi jenis kelamin juga merupakan aspek penting dalam kebudayaan, karena dengan diferensiasi jenis kelamin itu akan memperkaya budaya itu sendiri. Literatur lintas budaya pada perbedaan jenis kelamin itu menyorot 3 bagian umum perbedaan. 1. Kemampuan spasial, kognisi, dan persepsi, kesesuaian dan ketaatan. Yang terakhir ada agresivitas. Yang pertama ada kemampuan persepsi atau kognisi atau spasial. Mitos di Amerika menyebutkan bahwa laki-laki lebih baik performanya pada bidang matematika atau tugas spasial, sedangkan perempuan lebih baik pada bidang pemahaman verbal. Penelitian Berry pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa perbedaan pada komponen tersebut tidak ditemukan pada budaya di Inuit Kanada. Sedangkan di penelitian Berry pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa superioritas laki-laki cenderung ditemukan dalam budaya yang ketat atau bersifat homogen, menetap, dan basis pertanian. Sedangkan superioritas perempuan ditemukan dalam budaya yang berkelompok, nomaden, dan longgar. Yang kedua ada kesesuaian dan ketaatan. Salah satu stereotip gender roles adalah mengemukakan bahwa perempuan cenderung lebih penurut atau lebih taat kepada laki-laki. Perempuan di sini dituntut sepakat pada keputusan yang telah ditetapkan oleh laki-laki. Dan yang terakhir itu ada agresivitas. Salah satu stereotip gender menyebutkan bahwa laki-laki lebih agresif dibandingkan perempuan. Laki-laki tercatat lebih banyak melakukan kejahatan dalam bentuk kekerasan di lingkungan industri maupun non-industri. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih budaya mempengaruhi gender. Gender adalah konstruksi yang berkembang pada anak-anak karena mereka disosialisasikan dalam lingkungan mereka. Sebagai anak-anak tumbuh dewasa, mereka belajar berperilaku dan pola kegiatan yang tepat dan pantas untuk seks mereka yang spesifik, dan mereka mengadopsi atau menolak peran gender mereka. Misalnya kita belajar apa perilaku, sikap, benda, dan konvensi yang berhubungan dengan menjadi laki-laki dan apa yang terkait dengan menjadi perempuan, dan menerapkan skema gender ini untuk memahami orang-orang di sekitar kita. Fakta biologis dan kebutuhan reproduksi bersama dengan perbedaan biologis dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Sebagai masyarakat yang berbeda dan hidup di lingkungan yang berbeda, kelangsungan hidup memerlukan mereka menyeimbangkan sejumlah faktor, termasuk sumber daya alam, kemakmuran, dan kepadatan penduduk.
Pola perilaku tentu saja adalah budaya. Dengan demikian, sebagai budaya yang berbeda harus berurusan dengan faktor eksternal yang berbeda. Wajar saja bahwa perbedaan gender berbeda di setiap budaya. Satu budaya mungkin mendorong kesetaraan besar antara perempuan dan laki-laki, dan relatif sedikit perbedaan dalam praktik budaya dan karakteristik psikologis. Budaya lain dapat menemukan perbedaan besar antara jenis kelamin, praktek budaya mereka yang berkaitan dengan reproduksi, dan karakteristik psikologis yang terkait dengan peran seks. Yang selanjutnya ada etnis dan gender di Amerika Serikat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa identitas gender dari Afrika Amerika lebih androgini daripada Eropa Amerika. Androgini merupakan istilah yang digunakan untuk identitas gender yang melibatkan endorsement untuk karakteristik laki-laki dan perempuan. Keluarga ASEAN Amerika lebih membawa peran tradisional pada gender yang diasosiasikan dengan kebudayaan asli mereka. Perempuan Asia Amerika lebih banyak melakukan pekerjaan domestik, membesarkan anak, dan menjadi menantu yang baik. Laki-laki Asia Amerika lebih dinilai mandiri, unemosional, otoritatif terkait isu keluarga. Begitu juga peran tradisional perempuan di Meksikan Amerika adalah mengasuh anak dan merawat rumah. Laki-laki di Meksikan Amerika juga memiliki keinginan yang sama dengan peran perempuan untuk merawat keluarga. Hal tersebut disebut mekismo, yaitu menggabungkan peran tradisional dan harapan laki-laki seperti menjadi unemosional, kuat, otoritatif, agresif, dan maskulin. Banyak perbedaan budaya terkait nilai-nilai tentang keperawanan, terutama untuk para wanita. Banyak budaya tradisional dan konservatif melihat keperawanan sebagai sebuah keistimewaan pada wanita yang belum menikah. Kebudayaan lainnya yang lebih terbuka dan eksplisit terhadap seks, menerima dan mendorong multi-type. Kebudayaan lainnya yang lebih terbuka dan eksplisit terhadap seks, menerima, mendorong multiple seksual partner sebelum menikah. Pada proses pencarian pasangan, laki-laki cenderung memilih pasangan yang lebih muda, mencari pasangan untuk melahirkan anak dan membesarkan anak. Sedangkan wanita mencari pasangan yang lebih menyediakan kebutuhan anak jangka panjang. Penelitian yang berfokus pada dua tipe ketidaksetiaan seksual dan emosional yang dilakukan oleh Bush dan Sanchez di tahun 1993, Fernandez, Sierra Zubeidat, dan Vera Ferrell pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa laki-laki lebih merasa cemburu pada ketidaksetiaan secara seksual, sedangkan perempuan lebih cenderung pada ketidaksetiaan secara emosional dari pasangannya. Sekian dulu penjelasan mengenai budaya dan gender. Terima kasih. Sekian dulu penjelasan singkat saya mengenai budaya dan gender. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.